Shalom. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga, Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan, beserta Bupati dan Wali Kota yang hadir. Yang saya hormati Panglima TNI, beserta pimpinan Polri yang hadir. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Gamki, Adinda Sahat Sinurat, beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Gamki, Bapak Willem Wande. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR RI yang hadir, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya lupa para pimpinan gereja yang hadir pada sore hari ini. Saya senang bisa hadir langsung pada sore hari ini di acara pengukuhan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Dari awal tadi saya melihat bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sangat antusias. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Adinda Sahat, betul-betul sebuah sambutan pidato yang luar biasa. Saya jadi minder. Apa yang mau saya sampaikan, karena semuanya sudah disampaikan, mau saya sampaikan di sini sudah disampaikan semuanya oleh Adinda Sahat. Tapi saya meyakini di Rakernas kali ini di Medan akan menghasilkan hal-hal yang sangat baik bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Karena memang seperti yang saya sampaikan saat pidato kenegaraan beberapa hari yang lalu, bahwa situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku dan sudah mulai cenderung menghangat, agak memanas tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri, sudah mulai saling panas memanasi. Maka saya minta kepada DPP Gamki untuk ikut mendinginkan situasi di lapangan kalau ada hal-hal yang panas. Ikut menyejukkan, ikut mendinginkan. Karena dalam situasi ketidakpastian global seperti sekarang ini, kita betul-betul perlu bekerja fokus, perlu bekerja kompak, perlu bekerja solid. Supaya kita tahu semuanya, saat ini sudah 96 negara masuk jadi pasiennya IMF. 96 negara. Mengerikan. Tapi itulah fakta. Sehingga walaupun kita berkompetisi dalam tahun politik ini, kawan adalah kawan. Kalau racing, kalau balapan, boleh-boleh saja, tapi jangan sikut-sikutan, apalagi tendang-tendangan. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air, jangan dilupakan itu. Setuju? Agar setelah balapan, setelah racing, kita bisa berkawan kembali dan bersatu kembali. Jangan antar tetangga nggak bisa saling menyapa setelah pemilu.
Jangan antar kawan nggak saling menyapa setelah Pilpres. Enggak lah, perlu saya ingatkan, kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Itulah budaya politik Indonesia, kekeluargaan, gotong royong, budaya bersatu, ini yang terus kita harus gaungkan. Oleh karena itu jangan membuat luka dalam, luka terlalu dalam. Ibarat pertandingan, ini pertandingan persaudaraan, pertandingan kekeluargaan. Kadang-kadang saya mikir, kita yang di atas sudah ngopi-ngopi bareng, sudah makan bersama, yang di akar rumput masih rame belum rampung-rampung. Inilah yang sering kita lupa. Karena pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Dan sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah. Untuk membantu, dan kalaupun tidak membantu sebisa mungkin jangan mengganggu. Setuju Bapak Ibu? Karena persatuan sekarang ini sangat penting, kekompakan saat ini sangat penting sekali. Coba negara-negara di Uni Eropa memikirkan pertumbuhan ekonomi yang namanya growth, yang namanya inflasi, itu sudah sangat pusingnya. Kalau kondisinya kita melihat betul seperti itu, kemudian antar masyarakatnya sendiri tidak bersatu, tidak kompak, bagaimana pemimpin bisa menyelesaikan masalah-masalah dan problem-problem besar yang ada? Dan bersatu itu bukan hanya sekedar tidak bertengkar, bukan itu, tapi lebih dari itu. Bersatu itu mampu bergerak bersama. Bersatu mampu bersinergi bersama dalam meraih visi Indonesia maju yang kita cita-citakan. Saya berkali-kali telah menyampaikan dan tidak pernah bosan untuk menyampaikan terus bahwa negara kita ini memiliki potensi yang sangat besar. Bisa kita ini menjadi, dengan potensi yang kita miliki, bisa kita menjadi masuk dalam 5 besar ekonomi terkuat dunia. Bisa masuk, tetapi memang tantangannya juga tidak mudah. Dan itu, ini juga berkali-kali saya sampaikan, itu peluangnya, opportunity-nya hanya berada pada kurun 13 tahun ke depan ini. Sehingga pemimpin ke depan ini sangat menentukan negara ini bisa melompat maju atau tidak. Oleh sebab itu, saya lanjutkan,
Oleh sebab itu, kepemimpinan dalam 13 tahun itu sangat menentukan. Artinya, kepemimpinan nasional di tahun 2024, kepemimpinan nasional di tahun 2029, kepemimpinan nasional di tahun 2034, itu sangat menentukan sekali. Negara ini terjebak pada jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, atau bisa keluar menjadi negara maju. Hati-hati, kepemimpinan di 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan sekali. Ini sudah puluhan kali saya sampaikan dan saya ingatkan. Karena di negara-negara Amerika Latin, tahun 60, tahun 70 sudah masuk menjadi negara berkembang seperti sekarang yang kita miliki sekarang ini. Sampai sekarang mereka tetap jadi negara berkembang. Karena saat diberi kesempatan, diberi peluang untuk melompat maju, dia tidak gunakan. Ini yang terus-menerus tak bosan-bosannya saya mengingatkan mengenai ini. Hati-hati mengenai kepemimpinan 24, 29, dan 34. Oleh sebab itu, kita semuanya harus sangat berhati-hati dalam memilih pemimpin kita agar bisa melompatkan kita menjadi negara maju dengan GDP, dengan PDB ekonomi yang sesuai dengan standar negara maju. Ini serius terus, saya akan potong. Silahkan maju kalau ada yang bisa menjawab. Tadi pagi sudah saya sampaikan, tapi nggak ada yang bisa jawab. Ini saya ulang lagi. Jauh di mata, dekat di hati. Apakah itu? Silakan Bu, maju. Jauh di mata, dekat di hati. Apakah itu? Satu lagi. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, Bapak. Maju. Ya. Tapi yang jadi izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bertemu menang dan jangan jauh-jauh Pak, sini, dekat. Silakan dijawab. Jauh di mata, dekat di hati. Siapa itu? Huruf I, Pak. Hah? Huruf I. Huruf I. Huruf I. Aku. Jauh di mata, dekat di hati. Huruf I. Tapi ku maafkan salah. Berganti kisah. Bapak silakan. Jauh di mata, dekat di hati. Cinta NKRI. Ya, cinta NKRI itu perlu, tapi jawabannya bukan itu. Silakan kembali, silakan. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi apa yang saya sampaikan tadi itu bukan angan-angan kosong, bukan di awang-awang. Karena strategi menuju ke sana sudah kita rumuskan, tapi memang bukan barang mudah. Langkah-langkah teknis apa yang harus kita kerjakan, ada semuanya, sudah direncanakan.
Dan ini akan menjadi sebuah lompatan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Adinda Sahat, kita telah melakukan hilirisasi. Hilirisasi itu apa sih? Menjadikan bahan mentah kita menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Karena sudah lebih dari 400 tahun kita ini selalu mengekspor bahan mentah. Sejak VOC, kirim bahan mentah, kirim bahan mentah. Ya kita dapat uang, tapi sangat kecil sekali. Saya berikan contoh saja nikel, ini sering saya sampaikan. Waktu ekspor bahan mentah, ini sebelum tahun 2020, waktu ekspor bahan mentah, kita setahun itu hanya dapat kira-kira 2,1 billion US dollar, artinya kurang lebih hanya 32 triliun. Begitu dihilirisasi, diindustrialisasi menjadi 33,8 billion US dollar. Dari 32 triliun menjadi 510 triliun kurang lebih. Lompatannya berapa kali? Ada yang menyampaikan ke saya, Pak, terus negara dapat apa? Itu yang dapatkan perusahaan untungnya. Jangan lupa, waktu mengekspor bahan mentah, kita itu memungut royalti, pajak, penerimaan negara bukan pajak, pajak perusahaan, pajak karyawan. Setelah hilirisasi, bayangkan, negara memungut dari 32 triliun. Setelah hilirisasi, negara memungut dari 510 triliun. Pilih mana? Sebelum hilirisasi, kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja ada di negara lain. Setelah hilirisasi, lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Karena negara dari nikel itu sekali lagi dapat PPN, pajak pertambahan nilai, dapat PPh perusahaan, dapat PPh karyawan, dapat royalti, dapat penerimaan negara bukan pajak, dapat biaya ekspor, dapat banyak sekali. Dan khusus kayak Freeport, karena kita menjadi pemilik saham terbesar, kita masih mendapatkan lagi dividen. Jadi itu yang namanya hilirisasi, itu baru nikel. Kalau nanti stop boksit, stop tembaga, stop timah, stop batu bara, stop minyak kelapa sawit CPO, stop rumput laut, ekspor rumput laut mentah, stop ikan mentah, berapa yang bisa kita buka lapangan kerja di dalam negeri. Sehingga saya ingin bertanya pada saudara-saudara, setuju atau tidak setuju hilirisasi? Yang tidak setuju, maju. Silakan maju. Yang tidak setuju hilirisasi, silakan maju. Saya beri sepeda. Kembali lagi, jauh di mata, dekat di hati, silahkan. Ya, Ibu, yang gini-gini ya, Ibu yang merah. Sana laki-laki baju hitam, ya. Ya. Sudah, silahkan kenalkan dulu nama.
Perkenalkan, nama saya Joy Rifael Sinaga. Saya Siapa? dari Fakultas Joy Rifael Sinaga. Joy Rifael Sinaga. Join. Ya, join, langsung dijawab. Jauh di mata, dekat di hati, apakah itu? Impian atau cita-cita? Silahkan kembali, bukan itu. Silakan di sana. Kenalkan dulu nama. Perkenalkan, nama saya Yesika Prima Banurea. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan. Ya, Yesi. Iya, Pak. Jauh di mata, dekat di hati, apakah itu? Pak Jokowi. Alasannya Pak Jokowi di Jakarta, saya di Medan. Dah, silakan kembali. Salah. Pak, sepeda, Pak. Silakan kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi sekali lagi, kalau hanya mengekspor bahan mentah saja, sampai kapanpun, sekali lagi saya ulang, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Jadi kita harus berani, pemimpin ke depan harus berani melanjutkan itu. Meskipun resikonya digugat di WTO, ditekan dari IMF, mungkin ada negara lain yang nekan lagi. Jangan mundur. Jangan kemudian tidak berani melanjutkan. Akan rugi besar kita. Karena kalau kita ingat dulu, Indonesia ini pernah booming minyak tahun 70-an. Tapi kita tidak mendapatkan nilai tambah dari sana. Tahun 80-an, saya ingat, kita ini pernah booming kayu. Karena hutan banyak yang dibabat. Tapi kita juga tidak mendapatkan nilai tambah dari sana. Oleh sebab itu sekali lagi, sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi. Jadi jangan ekspor bahan mentah. Nanti tolong diingatkan pemimpin yang akan datang, jangan ekspor bahan mentah. Rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu. Tapi sekali lagi, semua itu membutuhkan kekompakan, semua itu membutuhkan persatuan, membutuhkan seluruh kekuatan komponen bangsa ini untuk bersama-sama meraih, bersama-sama berusaha. Dan oleh sebab itu saya mengajak keluarga besar GAMKI untuk tampil di depan pada setiap langkah besar pembangunan negara ini yang bisa menjadi lokomotif pembangunan, yang bisa menarik jutaan generasi muda untuk berpartisipasi dan meraih kemajuan Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI tahun 2023. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Pemukulan garantung oleh Presiden Republik Indonesia dan dimohon untuk mendampingi ke atas panggung Menteri Pemuda dan Olahraga, Panglima TNI, Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan, dan Ketua Umum GAMKI. Jadi, yang jauh di mata, dekat di hati, itu tidak tertebak. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah, dan dengan demikian Rakernas GAMKI 2023 secara resmi dibuka.